Oke guys, balik lagi sama gue Dennis SLL. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berbeda. Kita nggak bakal bahas saham, tapi kita bakal bahas tentang reksadana. Kenapa nih tiba-tiba bahasnya reksadana? Kok nggak sekolah saham kelas yang ketiga? Karena gini, instrumen investasi itu ada banyak banget nih teman-teman. Nah, reksadana menjadi salah satu pilihan yang tepat khususnya bagi para pemula yang baru mau mulai investasi. Kenapa? Karena caranya jauh lebih gampang, belajarnya nggak rumit, nggak seperti saham. Kamu nggak harus mendalami sedalam-dalam banget, karena sekedar tahu aja kamu udah bisa mulai investasi reksadana. Bener-bener nggak ribet deh. Pokoknya setelah kamu nonton video ini, setelah teman-teman nonton video ini, saya jamin kalian pasti udah bisa mulai investasi reksadana. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman bisa bantu saya dulu, bisa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat khususnya anak muda di Indonesia. Oke, jangan lupa juga like video ini dan share video ini ke teman kalian yang pengen belajar dan mulai investasi juga. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau minta dibikinin video apa, kalian ada nggak tahu tentang apa yang rumit, kalian bisa komen juga di bawah. Nanti kalau saya pasti bacain komen kalian semua, dan kalau menurut saya itu sesuatu yang penting dan harus diedukasi, saya pasti akan buatkan videonya supaya kalian semua teredukasi. Terima kasih sekali lagi, tolong support saya, subscribe channel ini. Oke, mari kita mulai masuk ke materi. Saya akan menjelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin supaya teman-teman semua dapat mengerti. Oke, apa itu reksadana? Ya, nah reksadana ini merupakan salah satu investasi. Kalau misalnya kita tahu investasi itu kan bisa dalam bentuk emas, dalam bentuk properti, dalam bentuk saham. Nah, reksadana ini adalah salah satunya. Oke. Nah, pengertian sedikit tentang reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, masyarakatnya itu adalah kita, teman-teman. Kita yang menginvestasikan uang. Lalu dana kita dari masyarakat, dari kita ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, apa nih portofolio efek? Portofolio efek adalah kumpulan efek di mana reksadana menempatkan investasi dan berupa kekayaannya seperti saham, obligasi, surat berharga, deposito. Lah, tadi katanya nggak mau ngomongin saham, kok ada saham lagi nih? Nah, iya, jadi saham itu merupakan tempat pengalokasian, salah satu pengalokasian dana daripada reksadana ini. Nah, mungkin teman-teman nggak ngerti nanti, tapi tonton sampai habis, karena teman-teman pasti ngerti setelah nonton video ini sampai habis, karena gue bakal jelasin secara singkat dan secara mudah, secara sederhana juga. Oke, ini portofolio efek. Manajer investasi. Nah, manajer investasi itu apa sih? Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek. Jadi portofolio efek ini yang tadi ada penjelasannya itu dikelola sama manajer investasi berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atas kinerja reksadana. Jadi manajer investasi ini bertanggung jawab nih dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan reksadana tersebut. Adanya standar kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh regulator untuk menjadi manajer investasi karena strategisnya peranan manajer investasi. Kualifikasi umum yang ditetapkan regulator ini bertujuan ini untuk gini, manajer investasi ini kan mengelola dana masyarakat, namanya hedge fund manager. Nah, dia ini harus berkualifikasi, harus punya standar minimum, entah sertifikasi, entah pengetahuan, dan sebagainya macamnya. Jadi dipastikan si manajer investasi ini adalah orang yang sudah kompeten, orang yang sudah benar-benar paham dan fasih terhadap instrumen investasi. Jadi setiap tindakan-tindakan, setiap peranan yang dia lakukan di dalam hubungannya dalam reksadana itu nggak merugikan pihak-pihak seperti investor khususnya. Nah, strategis peranan manajer investasi. Peranan manajer investasi ini sangat berpengaruh nih terhadap kinerja reksadananya. Oleh karena itu, manajer investasi yang dipilih itu biasanya orang-orang yang memang udah kompeten dan mengerti dan paham banget di dalam dunia investasi gitu. Nah, reksadana itu jenisnya ada banyak teman-teman, ada 6. Nah, cuma di sini saya bakal jelasin cuma 3 jenis doang, yaitu reksadana yang benar-benar paling umum, yang populer, yang banyak orang invest di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan 3, dan ini kalau yang tadi kalian misalnya agak nggak ngerti bahasanya agak sulit, nggak apa-apa, tapi yang ini kalian harus mengerti karena ini adalah bagian pentingnya. Karena pas kalian menginvestasikan, ini adalah produk-produk yang bakal kalian pilih. Jadi kalian harus mengerti nih produk-produknya, jangan sampai salah pilih, oke? Yang pertama, kita masuk reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk investasinya bisa berupa deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang, atau obligasi jangka pendek yang kurang dari 1 tahun.
Nah, returnnya itu sekitar 5-7%. Oke, saya minum ya bentar. Nah, kok diinvestasikannya di deposito lagi nih? Kenapa kita nggak langsung deposito aja daripada reksadana pasar uang? Apa sih bedanya? Beda tuh kayak gini teman-teman. Kalau di deposito, kita itu jangka waktunya ditetapkan. Kita mau deposito 3 bulan, dana kita harus di hold 3 bulan di sana. Kita mau deposito 6 bulan, harus 6 bulan. Mau 1 tahun, harus 1 tahun. Kalau kita suatu saat benar-benar butuh, kita mau tarik, karena kita kena penalti biaya. Ya, atau nggak bisa diambil. Nah, sedangkan kalau di reksadana pasar uang itu nggak ada jangka waktu yang ditetapkan. Kita udah berinvestasi misalnya selama 1 bulan atau 2 bulan, habis itu tiba-tiba kita butuh nih dananya. Kita tinggal tarik dana kita, dan akan diproses 3-4 hari kerja akan masuk ke rekening kita. Jadi lebih enak dalam segi jangka waktu. Nah, dalam segi return gimana? Kok bisa 5-7%? Bukan di deposito biasa 4-5% aja, nggak sebanyak ini. Reksadana pasar uang, returnnya bisa lebih tinggi karena dia kan menghimpun dana dari masyarakat. Misalnya nih, teman-teman investasi 1 juta, saya 1 juta, teman-teman yang lain semua dikumpulin, si hedge fund manager ini mengalokasikan dananya ke deposito itu langsung nih banyak nih, misalnya langsung 100 miliar ya. Jadi karena dia menginvestasikannya sekaligus banyak, mereka dapat privilege dari bank, mereka dapat return yang lebih besar daripada kalau misalnya kita deposito sendiri. Nah, dan juga kalau di deposito kan bunga yang kita dapatkan dikenakan biaya sebesar potongan pajak 20%. Kalau reksadana pasar uang itu udah include, jadi nggak dipotong lagi. Jadi dari segi return pasti lebih besar. Dan bisa ditarik kapan aja. Itu adalah kelebihan reksadana pasar uang dibandingkan deposito. Nah, teman-teman, ini adalah jenis reksadana yang pertama. Habis ini kita bakal masuk jenis reksadana yang kedua. Oh ya, sebelum kita masuk yang kedua, saya pengen kasih lihat. Ini ada grafik nih kalau kalian lihat di sini. Di sebelah kanan ada grafik yang menunjukkan dari kiri bawah ke kanan atas itu benar-benar lurus terus. Dia nggak fluktuatif, nggak kayak saham kan naik turun. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena dia menginvestasikan uangnya seperti di deposito. Seperti yang kita tahu, kalau kita deposito, nggak mungkin uang kita berkurang. Pastinya uang kita akan bertambah setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Nah, di reksadana pasar uang kita ini nggak bisa rugi. Karena dananya itu bakal nambah terus, nggak bisa turun. Dia nggak fluktuatif, dia nggak ada fluktuasinya. Jadi berbeda dengan saham. Jadi ini cocok banget teman-teman bisa lihat dari segi grafiknya, ini nggak berbahaya, nggak berisiko seperti saham dan investasi lainnya. Jadi ini aman banget. Makanya dari segi return juga nggak gitu besar, cuma 5-7% dalam 1 tahun. Gitu. Oke? Kita masuk yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap melakukan investasinya ke dalam bentuk efek utang atau obligasi. Sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifanya. Jadi kalau reksadana pendapatan tetap misalnya total dananya yang dikelola ada 100 miliar nih. Nah 80% minimal, 80 miliar itu harus diinvestasikan itu ke obligasi atau efek utang. Tingkat pengembaliannya juga relatif lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Kenapa? Karena dia nggak taruh di deposito, tapi lebih di obligasi atau efek utang. Makanya returnnya memang lebih besar. Tapi kalau kita lihat di grafiknya, itu fluktuatif teman-teman. Dia naik turun. Jadi kalau misalnya teman-teman beli nih, misalnya coba ya lihat ya di bagian ini nih. Di bagian sini teman-teman beli. Nah, nanti dalam 3 bulan nih bisa turun nih ke sini. Teman-teman bisa mengalami kerugian. Misalnya teman-teman investasikan 1 juta, nih pas dari sini turun ke sini bisa tinggal 950.000 nih. Nah, tapi lama-lama dia naik lagi. Nah, kalau ditarik ditarik dalam misalnya 5 tahun itu pasti dari kiri sampai kanan atas ini pastinya naik. Cuman naiknya itu nggak kayak reksadana pasar uang lurus gitu. Dia ada liku-likunya. Nah, ini adalah contoh grafik aja yang menandakan grafik reksadana pendapatan tetap kayak gitu. Returnnya lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, tapi resikonya juga ada fluktuatif. Oke, kita masuk jenis yang ketiga nih. Nah, ini banyak banget nih yang tanya saya, Kak, Bang, kalau reksadana saham sama saham bedanya apa? Toh sama-sama juga kok nih, kita baca ya. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya kepada saham. Makanya banyak banget teman-teman di TikTok yang nanya, Bang, bedanya reksadana saham sama saham itu apa? Bedanya kayak gini, simple. Kalau kita buka rekening di sekuritas, lalu kita mau investasi saham, namanya kita investasi mandiri, teman-teman. Kita analisa sahamnya sendiri, kita pilih saham yang mau kita beli, saham apa. Itu investasi mandiri namanya. Kalau di reksadana saham, alokasi dananya memang ke saham. Tapi kita nggak bisa pilih saham apa yang mau kita beli. Kita cuma pilih produk reksadananya, lalu si hedge fund manager investasinya, akan menginvestasikan uang yang kita investasikan tersebut
ke saham-saham yang dia pilih. Jadi bukan kita yang pilih, jadi kita tinggal diem doang, biarin si manajer investasi yang membeli. Sedangkan kalau di saham, kita pilih sendiri, gitu. Saham-saham yang dipilih juga merupakan saham-saham yang memiliki kinerja perusahaan baik atau fundamentalnya bagus. Jadi si manajer investasi ini beli sahamnya juga beli saham yang bagus nih, misalnya likuiditasnya tinggi biar gampang diperjualbelikan, market cap-nya besar, saham-saham blue chip biasanya. Juga supaya minimalisir resiko, karena kalau misalnya belinya saham third liner atau saham gorengan itu kan berbahaya. Returnnya relatif lebih besar, diiringi dengan resiko yang lebih besar juga. Kalau misalnya dibandingkan reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, return dari reksadana saham jauh lebih besar teman-teman. Tapi resikonya juga lebih besar. Kita bisa lihat nih di grafik ini. Misalnya nih teman-teman beli di sini nih, ya kan? Nih di unit penyertaan di 1.800, ini turun nih. Ini itu kalau nggak salah pas Maret ya kemarin ya. Jadi 1.200 teman-teman. Ini teman-teman mengalami kerugian yang cukup banyak. Tapi dia naiknya juga cepat nih, naik lagi. Nah ini sekitar di tahun depan mungkin udah bisa ada di sini dan teman-teman udah bisa untung. Jadi dia fluktuatifnya itu mengikuti harga saham, mengikuti indeks harga saham gabungan, mengikuti IHSG. Di saat yang kemarin 24 Maret ada sentimen pandemi, saham-saham turun, IHSG turun, ya reksadana saham juga ikutan turun. Nah sekarang udah mulai recovery, udah mulai nih teman-teman bisa lihat sendiri, dia juga ikutan naik. Nah kayak gitu. Terus kalau teman-teman tanya, bagus nggak reksadana saham? Kalau saya sendiri, saya nggak pakai produk reksadana saham, saya cuma pakai di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap ada sedikit. Kalau di reksadana saham saya sama sekali nggak punya. Kenapa aku nggak punya? Karena saya kan seorang investor dan trader juga di pasar modal. Saya punya ilmunya, saya bisa berinvestasi secara mandiri. Saya bisa pilih saham saya sendiri, dan menurut saya, ini disclaimer ya, ini opini saya. Return yang saya dapatkan dengan cara saya investasi mandiri itu bisa lebih besar dibanding reksadana saham. Itu menurut opini saya, disclaimer. Nah, tapi kalau teman-teman yang memang belum punya ilmunya dan mau investasi saham tapi belum punya ilmunya, kalian mungkin bisa coba dulu di reksadana saham, nggak masalah, oke? Nah, kita bakal bahas tentang profil risiko teman-teman. Di sini ada 3, ada konservatif, moderat, agresif. Konservatif adalah cenderung menghindari risiko, takut jika pokok investasi berkurang, merasa aman jika return yang diberikan tidak terlalu besar, tapi bergerak stabil. Nah, buat kalian yang baru benar-benar awal banget, mula banget, takut nih investasi 1 juta ntar uangnya berkurang, uang saya rugi nih. Merasa aman dengan returnnya yang nggak terlalu besar, nggak apa-apa, yang penting uangnya nggak berkurang. Kalian cocok investasi di reksadana pasar uang, karena uang kalian nggak bakal turun, nggak bakal berkurang, tapi bakal bertambah terus. Oke. Kalau yang moderat nih, memiliki karakteristik yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi dari inflasi dan deposito. Nah, teman-teman yang memiliki profil risiko moderat bisa coba di reksadana pendapatan tetap mungkin, karena dia fluktuatif, tapi nggak separah di reksadana saham. Oke. Yang ketiga adalah agresif, yaitu siap untung dan siap rugi, risk taker. Biasanya profil risiko ini sudah siap berinvestasi di berbagai macam instrumen investasi, juga termasuk dalam trading saham, forex, indeks, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman, menurut saya teman-teman yang memiliki profil resiko agresif ya sudah siap investasi di reksadana pasar saham, reksadana saham. Dan menurut saya kalau misalnya memang udah punya ilmunya dan profil resikonya memang agresif, ya kalian langsung aja terjun ke saham langsung. Tapi di saat kalian udah punya ilmunya, dengar baik-baik ya, di saat kalian udah punya ilmunya, kalian udah bisa pilih saham yang bagus, oke? Nah, kalau kalian yang mau belajar saham, kalian bisa nonton 3 video sebelum ini. Saya udah jelasin apa itu saham, gimana cara beli saham, jenis-jenis saham, dan jenis-jenis indeks. Jadi kalian juga bisa belajar gimana caranya pilih saham-saham yang baik, yang fundamentalnya bagus, dan tidak terjun ke saham gorengan. Kecuali kalian mau spekulasi, itu beda cerita. Tapi untuk awal pemula, kalian bisa nonton 3 video sebelum ini. Itu bermanfaat banget, oke? Kita lanjut. Cara pilih produk reksadana yang bagus. Nah, reksadana tadi kan udah ada, saya udah jelasin 3 nih, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Gimana nih cara pilih yang bagus? Sesuai dengan tujuan investasi teman-teman. Nah, reksadana pasar uang misalnya, bisa untuk dana darurat, untuk biaya liburan tahunan, untuk uang nganggur sesaat. Maksudnya gimana nih? Misalnya nih, kita ada dana darurat nih, misalnya saya nih belum menikah. Nanti saya bakal bikin video nih khusus dana darurat ya, di sini saya jelaskan singkat aja. Dana darurat, saya punya dana darurat yaitu 3 bulan pengeluaran saya sebulan 4 juta rupiah misalnya. Saya punya dana darurat 12 juta. Yang namanya dana darurat itu nggak bakal digunakan kalau kondisinya nggak darurat teman-teman. Jadi daripada ditaruh di rekening, nanti yang ada kepake.
Wah, kita lihat ada mau beli handphone nih, kita jadi konsumtif, kita pakai. Habis itu, wah saya berasanya banyak uang nih, padahal itu dana darurat, sebenarnya nggak boleh dipakai kalau bukan buat keadaan yang mendesak. Jadi kepake nanti. Daripada saya taruh di rekening bank, mendingan saya taruh di reksadana pasar uang, dapat bunganya tiap bulan. Nah, kalau tiba-tiba darurat mau dipakai gimana nih? Ya dicairin 3 hari sampai 4 hari langsung keluar kok. Jadi mungkin bisa 50 sampai 60% dana darurat bisa ditaruh di sana, atau 70% juga nggak apa-apa. Di reksadana pasar uang. Habis itu untuk biaya liburan tahunan. Misalnya nih sekarang awal tahun, habis itu kita berencana nih akhir tahun kita mau jalan-jalan nih misalnya ke Bandung atau ke Bali. Nah, budget kita berapa nih? Misalnya 3 juta rupiah. Kita tabung nih tiap bulan misalnya 300 ribu, 200 ribu. Daripada kita tabungnya di rekening bank, mendingan kita tabung di reksadana pasar uang. Sembari itu nggak diambil, mendapatkan return lagi, dapat bunganya. Jadi kita tabung terus, nanti pas di saat akhir tahun kita udah mau liburan, tinggal kita tarik. Hasilnya itu pasti ada plus bunganya yang kita dapatkan setiap bulannya, setiap harinya malah. Oke. Untuk uang nganggur sesaat, misalnya nih kita mau bayar uang kuliah nih, uang kuliah anak nih, di bulan misalnya anak mau masuk kuliah itu di bulan Juni atau bulan Juli. Nah, habis itu kita udah punya uangnya nih misalnya 30 juta di awal tahun. Tapi kita mau pakai uang ini 30 juta ini kan masih 6 bulan. Daripada didiemin nanti yang ada kepake. Mendingan kita taruh dulu di reksadana pasar uang. Kita parkirin dulu nih ibaratnya selama 6 bulan. Kita dapat returnnya. Nah baru setelah 6 bulan kita pakai uangnya. Karena uang itu emang mau dipakai. Tapi uangnya nganggur sesaat. Daripada nganggur sesaat mendingan diinvestasikan jangka pendek gak masalah gitu. Yang kedua reksadana pendapatan tetap. Misalnya gini, teman-teman mau DP kendaraan atau biaya nikah atau DP rumah. Nah misalnya untuk mau DP kendaraan atau DP rumah nih, atau teman-teman mau beli kendaraan cash nih misalnya. Nah kita kan nabung nih, misalnya berapa lama nih jangka waktunya. Misalnya, kira-kira 2 tahun depan atau 3 tahun ke depan saya mau beli nih DP rumah atau DP kendaraan. Daripada kita taruh di rekening, mending kita taruh di reksadana pendapatan tetap. Karena returnnya juga lumayan tuh, bisa 10-14% 1 tahun. Jadi sembari kita kumpulin dananya, itu dana yang kita kumpulkan juga bertumbuh karena dapat bunganya, dapat keuntungannya. Nah, simpelnya kalau misalnya di reksadana pasar uang kalian bisa taruh itu untuk dana-dana yang darurat atau dana-dana yang nggak bisa diinvestasikan dalam jangka panjang. Jangka pendek kurang dari 1 tahun itu bisa di reksadana pasar uang. Kalau untuk dana yang kalian mau tabung atau investasikan selama 2 tahun, 3 tahun itu bisa di reksadana pendapatan tetap aja karena returnnya jauh lebih tinggi teman-teman. Nah yang terakhir adalah reksadana saham. Nah kalau kita di reksadana saham kita udah berbicara long term game. Kita udah berbicara permainan jangka panjang. Bisa dalam 5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Misalnya teman-teman mau untuk masa depan nih, atau enggak teman-teman mau pensiun nanti, atau enggak teman-teman misalnya mau beli kebutuhan tersier nih, misalnya wah Ferrari masih lama banget nih, masih 10 tahun. Ya udah teman-teman taruh di sini dulu di reksadana saham karena emang jangka waktunya panjang. Tapi kalau teman-teman mau beli kebutuhan yang jangkanya maksudnya nggak terlalu panjang, 1-2 tahun, 2-3 tahun, yang lebih baik di pendapatan tetap. Kalau yang cuma 3 bulan, 5 bulan atau 10 bulan mendingan di reksadana pasar uang. Jadi sesuai dengan tujuannya teman-teman, oke? Nah, cara pilih reksadana yang baik gimana nih? Misalnya kita mau beli reksadana pasar uang, itu kan produknya ada banyak. Pendapat tetap juga ada banyak, sama ada banyak. Gimana nih? Nah, kita cek nih satu-satu. Kita cek dari yang pertama adalah tingkat return. Kita cek konsistensinya selama 3-5 tahun terakhir. Dia returnnya tinggi nggak? Konsisten nggak? Nah, habis itu yang kedua tingkat risikonya. Kita mengukur risiko menggunakan max drawdown. Max drawdown ini adalah penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncak ke titik rendah sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu. Coba kita balik ya ke slide-slide sebelumnya ini. Nah, ini nih max drawdown ini maksudnya kita tarik nih misalnya dari sini titik puncak nih, kita tarik sampai bawah sini. Ini berapa nih, berapa poin nih misalnya gitu. Nah biasanya di aplikasi udah disediakan fitur-fitur seperti itu. Cuma di sini saya nggak mau sebut aplikasinya karena ini konten edukasi bukan konten promosi. Oke. Yang ketiga adalah dana kelolaan. Dana kelolaan atau yang sering kita sebut sebagai AUM atau Asset Under Management adalah dana yang dikelola reksadana tersebut. Bisa menjadi tolak ukur seberapa besar reksadana ini dapat dipercaya investor. Kalau AUM-nya lebih besar, otomatis ini lebih dipercaya investor dong pastinya. Karena investor kan juga bisa menganalisa. Nah, kalau kalian mau bandingkan, misalnya mau bandingkan tingkat return, tingkat risiko atau dana kelolaan, itu harus apple to apple ya. Apple to apple tuh gini, kalian bandingkan reksadana pasar uang ya sama reksadana pasar uang. Jangan bandingkan reksadana pasar uang dengan reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap.
itu nggak bakal relevan. Dari tingkat return, reksadana pendapatan tetap sama reksadana pasar uang udah pasti lebih besar reksadana pendapatan tetap returnnya. Apalagi reksadana saham udah pasti lebih besar. Jadi kalau mau kalian bandingkan yang apple to apple, yang produknya sama, pasar uang bandingin sama pasar uang, pendapatan tetap sama pendapat tetap, reksadana saham bandingkan sama reksadana pasar saham. Yang terakhir ada expense ratio, mengukur biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana seperti management fee, biaya kustodian, biaya marketing. Nah, expense fee itu biasa nggak terlalu jauh beda lah. Tapi yang paling banyak itu biasa orang lihat tingkat return dan aset under management. Kalau di reksadana pasar uang tingkat resiko menggunakan drawdown ini nggak berlaku karena dia kan nggak fluktuatif. Oke, jadi kalian lihat aja AUM-nya, asset under management, dan juga tingkat return selama 3-5 tahun terakhir. Kalau kalian bandingkan yang paling bagus ya udah kalian bisa pakai produk reksadana itu. Oke, cara belinya gimana sih? Pakai aplikasi apa? Oke, bagi kalian yang ingin mulai investasi reksadana, bisa DM personal ke Instagram saya. Nanti Instagram saya akan taruh username-nya di bagian akhir video. Saya akan jelaskan aplikasi yang saya pakai. Jadi saya bakal jelaskan aplikasi yang saya pakai, gimana cara daftarnya. Saya bakal jelaskan. Nah, kenapa saya nggak jelaskan di video ini, aplikasi di sini? Karena ini bukan video promosi teman-teman. Ini murni untuk edukasi untuk kalian. Kalau saya sebutkan aplikasinya, nanti jadi nggak sesuai dengan tujuan video ini. Oke? Jadi kalian yang pengen investasi reksadana dan nggak ngerti, langsung DM personal aja Instagram saya. Oke? Nah, itu adalah pembahasan tentang reksadana. Kalau ada yang nggak ngerti, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian pengen daftar, kalian pengen tanya aplikasi apa yang saya pakai, kalian bisa ke Instagram saya di ini, Dennis_SLL. Nah teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, tolong share ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar. Kalian juga bisa like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan mengedukasi teman-teman semua yang ingin mulai investasi. Jangan lupa juga komen di bawah. Dan khusus warga TikTok, absen dulu kalau udah nonton, oke? BTW, TikTok gue itu sering kena violating teman-teman. Kayak ini lagi kena 2 hari nih, jadi nggak bisa posting. Jadi teman-teman yang pengen cari gue nggak bisa balas tuh. Kalian bisa cari gue di Instagram. Nih, username-nya sama TikTok. Gue juga ngerti kenapa TikTok suka temporer ban gue, terus gue juga takut tiba-tiba akunnya hilang. Jadi mending buat keamanan dan kenyamanan semua, teman-teman bisa follow di Dennis SLL Instagram saya, oke? Di sini juga saya ada buat wadah edukasi, yaitu di Telegram, di SS Indonesia Profit. Teman-teman bisa join bareng 11.000 member lainnya. Ini gratis. Tiap hari bakal bahas, ada analisa saham, kita ada grup diskusinya juga, kita bahas putar saham pokoknya. Jadi teman-teman bisa belajar bareng dan ini semua gratis. Untuk Instagramnya ada @sekolah saham Indonesia. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau kualitinya kurang bagus karena shootnya seadanya. Saya nggak pakai edit apa segala macam karena saya masih sangat sibuk juga lagi skripsi dan sebagainya macamnya. Yang penting video ini ilmunya ada dan teman-teman bisa belajar memahami tentang reksadana dan bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan warga TikTok bisa absen di bawah dan jangan lupa follow semua sosial media yang ada di sini, karena bisa membantu dan mengedukasi kalian semua. Kalau ada masukan, saran, ada yang nggak jelas, kalian langsung komen di bawah aja. Saya pasti bacain semua komennya. Saya bakal balas juga sebisa saya. Terima kasih teman-teman semua. Sukses investasinya. Jangan boros-boros. Kalau kalian masih sekolah, semangat sekolahnya. Kalau kalian kuliah, semangat kuliahnya. Kalau kalian kerja, semangat kerjanya. Bisnis, semangat bisnisnya. Pokoknya intinya, sukses buat kalian semua. Dan see you on next video.